Jadi seolah-olah kita tuh diajak, sudah sepakat lah, jangan ribut-ribut lah. Jangan pecah belah bangsa ini. Sepakat Prabowo jadi presiden, menggantikan saya nanti. Ini di mana demokrasinya di sini? Bingung juga saya. Saya begitu dengar pidato itu, saya lihat di televisi, langsung saya ngomong sama teman saya, Jokowi telah melanggar etika politik. Etika politik. Etika politik. Gak bisa dia ngomong begitu. Dia presiden. Ada yang mengatakan dia berhak dong. Jangan lupa, Presiden Republik Indonesia mesti kan mengayomi semuanya. Kalau dia mau dukung boleh saja, tapi dukung dari belakang. Jangan secara open ngomong begitu dong. Memang Pak Jokowi kadang-kadang juga suka aneh-aneh menurut saya perilakunya gitu ya. Kata orang Belanda open bar. Ya, waktu ulang tahun Golkar dia puji habis-habisan Erlangga. Sepertinya ini calon presiden yang paling bagus. Terus ketemu lagi dengan Erik, ditepok-tepok. Ini cawapres yang bagus sekali. Oh, cawapres. Cawapres. Mau digandingkan Erik, mau digandingkan sama Prabowo. Makanya Erik kan terbang ke Kemhan waktu itu kan. Bicara berdua gitu. Ketemu Jokowi lagi, Ganjar. 1 tahun kata, 1 bulan, 1 jam bicara gitu ya. Wah, spekulasi lagi. Pilihan Jokowi adalah Ganjar gitu ya. Nah, saya kepengen mengajak teman-teman sekalian yang di sini untuk coba memori kita mundur. Waktu Pilpres yang terakhir ini, itu pertikaian antara Prabowo dan Jokowi. Tajam sekali, luar biasa sekali. Saya orang komunikasi, saya perhatikan kata per kata. Ya, bagaimana Prabowo menyerang Jokowi habis-habisan. Negara ini akan hancur kalau Jokowi jadi presiden lagi. Apakah negara ini nggak ada orang lain lagi? Tukang kayu kok jadi presiden? Maksud saya, serangan Pak Prabowo terhadap Jokowi ini luar biasa, keras sekali. Keras sekali. Nah, terus waktu hitung-hitungan suara di kantor KPU, nyaris bakar-bakaran. Luar biasa sekali. Ini semua saya catat semuanya Pak Karni. Luar biasa sekali ya. Untung polisi sama TNI cekatan sekali waktu itu. Sampai ditomang segala itu, hampir lagi meledak waktu itu. Nah, tapi setelah presiden dilantik, setelah itu berpelukan 2 tokoh ini naik MRT sampai ke Sogo, makan mie kuah atau makan apa nggak tahu gitu. Luar biasa sekali. Tiba-tiba suasana begitu panas, seret, bisa adem, bisa peluk-pelukan begitu ya. Banyak orang heran juga. Ya mungkin memang Pak Jokowi ini orangnya ya tidak pendendam. Pak Jokowi ini orangnya baik, macam-macam. Tapi bagi saya sebagai analis politik, ini mengherankan. Lalu dikasih posisi Menhan gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa inilah wujud persatuan, wujud dari jangan pecah-pecah gitu ya. Udahlah, kita sepakat sajalah ya. Prabowo yang menggantikan saya sebagai presiden, sudah nggak usah ribut-ribut lagi lah ya, Pak Karni itu ya. Jadi buat apa ya kita pilpres gitu ya. Ini bisa bikin bukan calon presiden, baca presiden, bakal calon presiden. Apa nggak jadi down begitu ya. Yang lain-lain ini bisa jadi patah semangat kan. Waduh, presiden kita ini sudah memberikan dukungan penuh. Kelihatan sekali dari pidatonya di Perindo itu ya. Jadi saya tetap berkeyakinan seyogianya Pak Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang begitu spesifik sekali gitu ya. Bahwa beliau mendukung Prabowo. Saya kira para tokoh-tokoh politik sekarang lagi sibuk. Lagi mencoba menganalisis apa sebetulnya arahnya kemana dengan pernyataan Pak Jokowi ini. Saya yakin ini semua lagi pada bicara-bicara, kasakusuk gitu ya. Nah, ini dari segi demokrasi menurut saya tidak baik. Kalau kita bicara demokrasi, sudahlah
lepas sajalah, biar rakyat yang menentukan, ya, kampanye secara demokratis, secara damai, biar rakyat yang menentukan nanti pada tanggalnya itu mencoblos siapa. Mestinya kan begitu kalau demokrasi yang bagus gitu. Itu pendapat saya, Pak. Jadi arahnya menurut Profesor kemana Pak Jokowi ini? Pak Jokowi ini kadang-kadang kan we don't know, kita nggak tahu. Jangan-jangan arahnya menjebak, bisa juga. Pak Jokowi ini hebat sekali, permainannya hebat sekali. Bisa juga dia menjebak dengan cara, itu ada dalam komunikasi ada. Saya mau sikat Pak Karni, tapi saya tinggikan Pak Karni. Itu katanya sistem gado-gado. Martabak. Angkat martabak, dijatuhkan begitu loh. Saya katakan kemungkinan bisa. Nobody knows Pak Karni. Tidak ada seorang pun yang mengetahui persis apa tujuan Pak Jokowi meluncurkan pernyataan itu. Belum tentu Pak Jokowi memang kepengen sekali Pak Prabowo. Memang yang jelas siapa calon presiden nanti, Pak Jokowi minta satu garansi. Kita sudah tahu, semua calon presiden yang mau dukungan Pak Jokowi harus mendukung 1000% IKN. Harus itu. Kita sudah tahu. Siapa yang calon presiden yang begini, langsung dicoret. Nggak bisa. IKN adalah proyek impian Pak Jokowi yang kita dengar dengan harga berapapun, dengan resiko apapun, harus berhasil. Kemarin kita lihat caption, ya, akhir 2024 rampung semua ibu kota baru kita. Amin, ya. Dan tahun depan 2023 perayaan Republik Indonesia akan berlangsung di IKN nanti. Bukan lagi di Istana Merdeka di sini, bukan. Itu impian beliau. Nah mungkin Pak Prabowo dianggap mendukung 1000% pembangunan IKN sesuai dengan jadwalnya, barangkali begitu.